Proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Indonesia mendapatkan apresiasi atas laporan HAM yang disampaikan pada 27th Session of Universal Periodic Review Dewan HAM PBB pada Rabu 3 Mei 2017 di Jenewa. Through dialogue and cooperation, Indonesia has contributed in advancing human rights through various instruments and organizations. Tahukah kamu bahwa dunia internasional bisa memantau dan memberikan rekomendasi soal situasi hak asasi manusia ke Indonesia? Simak video pendek ini untuk tahu lebih banyak soal mekanisme Universal Periodic Review. Universal Periodic Review atau peninjauan berkala universal merupakan sebuah mekanisme internasional untuk melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kondisi dan situasi di 193 negara anggota PBB. UPR ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hak asasi manusia di tiap negara anggota PBB. Dalam mekanisme ini, situasi HAM ditinjau dan diberikan rekomendasi setiap 5 tahun dengan tahapan. Yang pertama, persiapan untuk peninjauan dan pelaporan implementasi dari rekomendasi sebelumnya. Yang kedua, peninjauan situasi HAM di negara yang ditinjau dan adopsi laporan final. Dan yang ketiga, implementasi rekomendasi dan pelaporan di tengah siklus. Indonesia pun turut terlibat dalam mekanisme UPR yang sudah berjalan selama 3 siklus, yaitu pada April 2008, Mei 2012, dan juga Mei 2017. UPR selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang, dan menjelang waktu tersebut, penting untuk kita bisa menakar seberapa penting rekomendasi UPR dan sejauh mana rekomendasi UPR sebelumnya sudah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Hasil dari UPR yang diikuti oleh pemerintah Indonesia lalu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM yang merupakan bentuk konkret pertanggungjawaban negara dalam menjalankan hasil rekomendasi UPR. Harapannya tidak dijadikan sebuah dokumen saja, tetapi sebuah tindakan nyata. Di siklus terakhir pada tahun 2017, Indonesia menerima banyak rekomendasi terkait ratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, yaitu protokol opsional kedua Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik tentang penghapusan hukuman mati, Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa, dan juga protokol opsional untuk konvensi menentang penyiksaan. Ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional menjadi penting untuk melengkapi berbagai regulasi yang kurang memadai di Indonesia. Selain isu ratifikasi instrumen HAM internasional, Indonesia juga menerima banyak rekomendasi terkait isu Papua, isu pembela HAM dan juga isu fundamental freedoms. Namun, banyak rekomendasi belum juga terlaksana, seperti pelanggaran HAM di Papua yang masih terus bergulir. Bahkan, dalam sidang Majelis Umum PBB, tidak jarang Indonesia sering menyangkal rekomendasi terkait Papua dari negara lain dengan dalih, apa yang kita lakukan di Papua adalah sebuah pembangunan. Lalu, seberapa penting sih rekomendasi UPR ini untuk Indonesia? Hasil rekomendasi UPR menjadi acuan utama dalam menilai kondisi, situasi, dan pelaksanaan HAM. Negara yang mempunyai penghormatan dan pemajuan HAM akan lebih mendapatkan peran besar dalam menjaga perdamaian dunia. Terlebih, Indonesia mendapat keanggotaan dalam Dewan HAM PBB karena masyarakat internasional melihat rekam jejak Indonesia, serta indeks demokrasi dan juga toleransi di dalamnya. Tak jarang, pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi di dunia internasional untuk menutupi berbagai kekurangan di dalam negara sendiri, seperti menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat dan juga praktik kekerasan di Papua.